Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mas Odi Vlog YouTube channel. Di kesempatan kali ini langsung saja kita akan belajar bareng main hadroh atau terbang banjari. Sebelum lebih jauh, saya beritahu bahwa video kali ini saya khususkan untuk siswa-siswi saya yang sekolah di MTS Model Hasanuddin, Tebel Ngedangan Sidoarjo. Untuk materi kegiatan ekstrakurikuler banjari, tidak menutup kemungkinan bahwa video ini boleh dikonsumsi oleh publik, boleh disebarluaskan untuk berbagi ilmu tentang banjari ke anak didiknya di tempatnya masing-masing. Untuk teman-teman yang pengen kaosnya samaan dengan saya, ini ada produk terbaru dari saya dan teman-teman, kaos banjari, belakangnya juga oke. Setelah ini saya tampilkan gambarnya. Nah, seperti ini desainnya. Langsung bisa menghubungi nomor di bawah atau di samping sini. Ya. Nanti untuk pemesanan dan lain-lain bisa menghubungi nomor tersebut. Oke, langsung saja sebelum kita mulai materi pertama pada ekstrakurikuler kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari dan apa yang kita dapatkan nanti menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Oke, langsung saja. Yang pertama-tama, sebelum menginjak materinya lebih jauh, di video kali ini saya akan memberikan tips dan trik dasar sebelum kita lebih jauh mengenal tentang banjari. Jadi saya perkenalkan dulu, ini namanya hadroh atau terbang, istilah Jawanya ya. Ini adalah terbang banjari, bentuknya bulat, memiliki 3 pasang simbal, simbal mini. Kalau secara Jawa namanya kempieng. Terus ada kulit dan ini kayunya. Nah, bentuknya seperti ini. Cara memegangnya yang baik gimana? Nah, cara memegangnya yakni seperti ini. Ini ditaruh tangan sebelah kiri. Untuk jempol dicapitkan sebelah sini ya. Setelah itu sisanya 4 jari kita difungsikan untuk menahan atau ngegrip hadrohnya. Nah, seperti ini. Nah, tapi kan teman-teman nggak mungkin, atau anak-anak nggak mungkin ya, mukulnya seperti ini. Jadi tipsnya yakni setelah kita pegang dengan baik seperti ini, hadrohnya silakan diserongkan ke kiri sedikit. Nah, seperti ini. Kalau biasanya Mas Edi megangnya seperti ini. Nah, kalau sudah tahu cara memegangnya, sekarang kita belajar cara mukulnya. Bagaimana cara mukulnya? Di hadroh atau terbang banjari itu pukulannya ada 2, yang paling dasar, yakni duk sama tak ya. Perlu diketahui, pukulan yang paling dasar yakni cuma ada 2, duk sama tak. Nah, cara mukulnya yang baik dan benar bagaimana? Silakan diperhatikan. Untuk pukulan yang pertama, jadi cara mukulnya seperti ini. Ketika kita mau membunyikan pukulan duk, nah ini kita belajar pukulan duk dulu ya. Itu pastikan jari-jari tangan kita yang kanan ini rapat. Nah, setelah itu kita pukul ke hadrohnya. Itu sampai sini saja. Jadi kulit yang ini masuk sedikit. Ini masuk sedikit saja. Nah, cara mukulnya, bentar. Nah, cara mukulnya kurang lebih seperti ini. Nih, perhatikan ya, masuk segini. Jangan lupa gripnya dibuka. Jadi untuk ngunci hadrohnya biar nggak jatuh, yakni kita cuma menggunakan jempol dan jari telunjuk. Seperti ini. Nah, ini cara mukul pukulan duk. Nah, ini cara mukul pukulan duk. Keempat jari rapat,
dimasukkan sedikit segini, kira-kira. Gripnya dibuka dan dipukul. Ini pukulan duk. Lanjut ke pukulan yang kedua, yakni pukulan tak. Cara mukulnya yakni seperti ini. Ketika tadi kita memukul pukulan duk, itu kan gripnya dibuka, tangan rapat masuk ke dalam ya, dipukul. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau mukul tak, gripnya ditutup. Ini 3 jari ini ditempelkan, bukan sampai nyengkerem gini ya, enggak. Jadi cuman direkatkan saja ke kulit hadronnya atau kulit terbangnya. Setelah itu cara mukul taknya yakni keempat jari kita yang kanan itu dibuka, terus kita pukul bagian samping kurang lebih segini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi diperhatikan lagi ya, kalau kita memukul pukulan duk itu jari-jari kita yang kanan itu dirapatkan, terus dipukul agak masuk dan gripnya dibuka. Sedangkan kalau kita mau membunyikan pukulan tak, itu jari kita yang kanan kita buka, kita pukulkan ke samping hadronnya. Setelah itu gripnya ditutup. Ini pukulan tak. Kalau pukulan duk, gimana tadi? Jarinya rapat, dimasukkan ke dalam, gripnya dibuka. Sedangkan tak kebalikannya, yakni gripnya ditutup, gripnya ditutup, tangan kanan jari-jarinya dibuka, dipukul bagian samping. Nah, kurang lebih itu tadi adalah penjelasan sedikit tentang bagaimana cara membunyikan duk dan tak yang baik dan benar. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk menghafalkan kaidah atau rumus hadroh, alangkah baiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu, yakni tujuannya untuk membiasakan tangan kita agar bisa membedakan pukulan bunyi duk dan bunyi tak, seperti itu. Oke, kalau kita sudah tahu bagaimana cara memukul duk dan tak yang baik dan benar, selanjutnya kita coba untuk pemanasan, untuk membiasakan diri memukul pukulan duk dan tak yang sudah saya jelaskan tadi. Kenapa harus dibiasakan? Karena mohon maaf, biasanya pemukul hadroh yang awam atau yang masih mulai belajar dari nol itu masih belum bisa membedakan pukulan duk dan tak yang kita kombinasikan menggunakan grip tadi. Jadi kadang-kadang kita mukul duk, ya kadang-kadang kita mukul duk itu gripnya tetap ditutup. Jadi kan mati. Maka dari itu kita harus biasakan agar nanti ketika kita sudah mulai fase menghafalkan kaidah itu paling enggak pukulan duk dan tak kita itu sudah enak. Kurang lebih seperti itu. Oke, langsung saja kita coba latihan atau pemanasan untuk membunyikan duk dan tak dengan pukulan tunggalan dulu. Sekali lagi ya, sambil dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa aja kok senam, cek seru ya, seja. Oke, sekali lagi kita latihan atau pemanasan membunyikan pukulan duk dan tak menggunakan pukulan tunggalan. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kalau kita sudah melakukan pemanasan menggunakan pukulan tunggalan, sekarang kita coba menggunakan pukulan yang double. Jadi satu hitungan 2 pukulan, deg deg tak tak, deg deg tak tak, seperti itu ya. Oke, langsung 1, 2, 3.
mulai lagi ya. 1, 2, 3. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekali lagi ya, biar adil. Karena yang tunggalan tadi 3 kali. 1, 2, 3. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kalau kita sudah melakukan pemanasan menggunakan pukulan double, kita coba sekarang kita naikkan menjadi pukulan yang triple. Jadi satu hitungan 3 pukulan, deg deg deg, tak tak tak, deg deg deg, tak tak tak, dan seterusnya. Oke, monggo kita mulai. Tuh, 2, 3. Oke, kita mulai lagi ya. Tuh, 2, 3. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekali lagi. Tuh, 2, 3. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi sebelum kita menghafal rumus atau kaidah hadroh, alangkah baiknya kita kuati dulu pondasi kita, yakni SDM cara mukulnya harus baik dan benar. Kenapa saya menggunakan metode seperti ini? Gini ya, misalnya kita analogikan, kita belajar hadroh ini belajar silat. Kalau kita belajar silat, cara mukulnya masih belum benar, cara nendangnya masih belum benar, cara nangkisnya masih belum benar, dan seterusnya. Teknik dasarnya kalau masih belum benar, ketika kita sudah menghafalkan mohon maaf, ketika kita sudah menghafalkan sebuah jurus, apabila latihan dasar kita tadi sudah baik dan mumpuni, maka jurus yang kita praktekkan akan semakin lebih baik. Nah, sebaliknya apabila cara atau teknik dasar kita belum baik dan benar, maka ketika kita melakukan jurus, maka ketika dipandang orang lain, ketika misalnya kita tampil itu menjadi sebuah kekurangan seperti itu. Makanya saya pribadi menggunakan metode seperti ini. Jadi sebelum kita lebih jauh menghafalkan kaidah atau rumus hadroh, mending kita memperbaiki dulu cara memukul hadrohnya dulu. Jadi kalau pukulan kita dasarannya baik, duk, taknya sudah baik, insya Allah nanti kalau kita pukul pakai rumus model apapun, itu insya Allah akan didengarkan juga semakin baik. Seperti itu anak-anak. Oke, coba ya. Kalau misalnya teknik pukulan kita sudah baik, ketika dibunyikan dengan rumus, insya Allah didengarkan akan menjadi baik. Ini saya coba praktekkan sedikit. Istilahnya spoiler ya, sebelum minggu depan kita beranjak untuk menghafal kaidah atau rumus hadroh Banjari. Ini saya coba praktekkan sedikit pukulan dasar kaidah 1 dari pukulan wedokan. Nah, fungsinya seperti itu. Jadi ketika kita sudah melakukan pemanasan, kita sudah memperbaiki teknik dasar, jadi pas dibunyikan menggunakan kaidah atau rumus, insya Allah hasilnya ketika didengarkan itu sedikit atau bisa jadi lebih baik. Nah, saya kira cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Jadi biar durasi videonya juga tidak panjang-panjang amat, kita lanjutkan minggu depan. Kita coba untuk mengawali menghafal kaidah dasar hadroh Al-Banjari. Gitu ya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
Oh ya, jangan lupa yang mau kaosnya samaan dengan Mas Edi. Nah, ini kaos Banjari ini bisa menghubungi nomor di samping ini ya. Untuk harga dan lain-lain bisa menghubungi nomor tersebut. Oke. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Mas Odi Vlog ini. Untuk viewers umum, untuk siswa-siswi saya MTS Model Hasanuddin, semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat. Saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan.